Di sini tuh ada setan. Gue liat pocong. Suatu film yang tidak boleh ditayangkan di bioskop Indonesia pada masanya. Makanya itu sampai sekarang saya masih penasaran dengan Pocong, film yang gagal tayang karena tidak diluluskan oleh badan sensor karena beberapa sebab. Salah satunya adanya adegan pemerkosaan yang diyakini terlalu brutal. Nah, sebagai gantinya, Rudi Sudjarwo segera membuat Pocong 2 sebuah sequel dari film yang tidak pernah tayang itu. Dengan sedikit referensi tadi, pastinya beberapa orang yang tahu atau sudah hidup di zamannya akan penasaran kenapa dengan film ini. Makanya di video ini kali ini saya akan membuat sebuah konten baru lagi, yaitu tentang teori film-film yang gagal tayang, aneh atau bahkan tidak masuk akal. Din, tolong bantuin kakak dong buang. Sebuah film yang syuting 7 hari ini bisa dibilang salah satu film horor lokal yang punya kualitas seram dan cukup bermutu tentunya. Film horor lokal yang menurut lo serem, ikut menyinggung film yang juga ditulis Monty Tiwa, yaitu Keramat, yang dulu nih film pernah aku bahas juga. Nih sebagai film terseram pilihan mereka di antara film lain macam Jalangkung, film-film horor, Almarhum Susana, Pengabdi Setan, dan lain-lain. Pocong 2 mengawali cerita dengan sebuah adegan pemerkosaan. Setelah itu, cerita lalu melompat beberapa tahun kemudian, memperkenalkan kita dengan Maya yang diperankan Revalina S. Temat. Dia merupakan seorang kakak yang sekarang harus banting tulang untuk menghidupi adik satu-satunya, Andin, yang diperankan Risty Tagor. Setelah keduanya ditinggal pergi oleh orang tuanya, Andin sayangnya tidak tahu terima kasih, kadang selalu menyusahkan kakaknya dengan sikap kekanak-kanakannya. Andin pun semakin membenci Maya ketika kakaknya bertunangan dengan Adam yang diperankan Ringo Agus Rahman. Tapi sikap negatif sang adik tidak membuat Maya putus harapan dan mengurangi kebaikannya. Dia tetap menyayangi Andin. Masalah yang satu belum selesai, sekarang Maya bermasalah dengan apartemen murah yang baru saja ditempatinya dengan Andin. Berawal dari penjaganya yang aneh, kemudian aliran listrik yang selalu terputus tepat jam 3 sore. Dari situ kejanggalan demi kejanggalan mulai bermunculan, sampai puncaknya sesosok pocong menampakkan wujudnya. Beruntung film ini muncul di tahun dimana pocong belum seeksis hari ini. Jika tidak, ya pocong lagi, bosan. Jika sekarang pocong tidak punya karisma horor lagi sebagai salah satu hantu lokal yang dulunya seram. Di Pocong 2 ini, hantu yang punya ciri khas terbungkus kain kafan. Ya bayangin saja guling yang biasa kalian peluk. Bedanya yang satu ini ada mukanya nggak terlalu ganteng sih, hanya busuk-busuk dikit mukanya. Ini harus bangga karena dibuat sedemikian menyeramkan dengan adegan-adegan kejutan yang disiapkan dengan cerdas. Pocong 2 bisa dibilang menjadi cetak biru untuk film-film horor Rudi selanjutnya. Misalnya saja dengan handphone di 40 hari bangkitnya Pocong. Adegan ini sebetulnya seperti dikembangkan dari Pocong 2. Ya, hasilnya pun jauh lebih seram film 40 hari itu. Dengan dukungan oleh cerita yang menarik, pemicu kita untuk terus betah memecahkan misteri apartemen berpocong. Penampakan yang ada pun tampaknya oleh Rudi diupayakan untuk tidak berlebihan, porsinya pas. Apalagi di sini muka pocong yang hitam dan busuk itu entah kenapa suka sekali di close up. Bulu kuduk ini kian merinding saja setiap kali para pemain menengok. Dan di sana sudah siap pocong yang tidak malu serta tidak memalukan dalam urusan menakuti. Di luar penampakan pocong yang orisinal, film ini juga sedikit terinspirasi oleh dua film Taai karya Pang Brothers. Jadi tak heran beberapa momen menampakkan hantunya mengingatkan pada dua film Hong Kong tersebut. Yang sudah menonton pasti tahulah adegan mana yang saya maksud. Walaupun begitu, Rudi sanggup membuatnya berbeda, jadi bukan hasil jiplak ide mentah-mentah mereka. Untuk urusan membuat penontonnya ketakutan, Pocong 2 bisa dibilang juara. Itu pun didukung dengan para pemain yang bermain baik. Contohnya Revalina, atau bagaimana cara menempatkan dirinya dalam setiap adegan. Ketika dalam porsi drama, begitu pula ketika harus berekspresi ketakutan dalam porsi horor. Reva melakukan pekerjaan rumah dengan baik dan hasilnya pergerakan kamera yang mengikutinya, dan sesekali juga melahap habis wajah Reva tidak sia-sia. Karena akting dan mimiknya mampu mengajak kita untuk ikut merasakan apa yang dia rasakan pada saat kebingungan dan juga ketakutan. Sedangkan Risty Tagor juga tidak mau kalah. Sebagai adik yang menyebalkan, dia bisa dibilang berhasil. Untuk urusan memamerkan skill di depan kamera ketika ketakutan pun cukup baik, walau agak kaku di beberapa scene. Pocong 2 dengan judul yang ringkas telah mewakili apa yang akan diceritakan film ini. Ya memang tentang penampakan pocong di mana-mana, tapi menariknya beberapa pocong di film ini juga diikuti dengan cerita yang punya greget. Tidak asal munculin pocong, tapi ada cerita untuk diceritakan. Horornya menampar nyali.
Misterinya memancing rasa penasaran, dan pocongnya bikin saya tidak bisa tidur. Oh ya, Pocong 2 adalah film horor lokal yang wajib kalian tonton. Penduduk tidak mau Ananda dikubur di sini. Lalu di tahun 2019 ini, sebelum perilisan film terbaru yang berjudul Pocong The Origin, Monty bercerita bahwa film ini adalah reinkarnasi atas film berjudul serupa 14 tahun silam yang pada akhirnya dilarang beredar karena persoalan sensor itu tadi. Kala itu Monty mengembangkan dan menulis naskah cerita tentang pria bernama Wisnu yang mengalami tragedi kehilangan dalam sebuah kerusuhan besar. Ruko keluarganya hancur, ayah, ibu, dan adik perempuannya tewas terbakar. Dia terguncang hebat dan mendapat penampakan aneh, salah satunya pocong. Dari situ hasrat Wisnu untuk membalas dendam menjadi kian besar dan ganas. Naskah ini dikerjakan menjadi film oleh sutradara Rudy bersama rumah produksi Cinema Art, judulnya Pocong, Dendam yang Tak Bisa Mati. Beberapa pemainnya diantaranya Dwi Sasono, Kinaryosi, Teuku Rifnuwikana, dan Selitria Amanda. Ketika sudah jadi dan siap dirilis awal 2006, film ini tidak diloloskan untuk beredar oleh Lembaga Sensor Film atau sebut saja LSF. Lalu pada tahun yang sama, masih bersama Cinema Art dan sutradara Rudy, Monty membuat naskah film sequel Pocong 2. Film ini berhasil dirilis dan disusul dengan Pocong 3 2007 yang sekaligus menjadi debut Monty sebagai sutradara film cerita panjang. Lewat serangkaian kicauan terbaru di berbagai media sosial, Monty merunut mengapa Pocong versi 2006 tidak diloloskan oleh SF dan bagaimana itu berdampak terhadap pengerjaan Pocong versi 2019 ini. Film Pocong 2006 yang dilarang beredar sebetulnya sudah selesai syuting tahun 2005. Seharusnya tayang pada awal tahun 2006, tetapi dicekal LSF, dan kami langsung buat sequelnya pada tahun yang sama. Ini menjadikan Pocong 2 sebagai film pertama dalam sejarah sebuah sequel tanpa ada film pendahulu. Pocong versi 2006 dilarang beredar karena LSF menilai film itu membawa resiko tinggi dan berbahaya bagi para pembuatnya. Kata Monty, saya dipanggil oleh almarhum Titi Said, ketua LSF saat itu. Setelah diskusi alot selama 2 jam, kami sepakat bahwa film tersebut bisa menimbulkan riak sosial politik yang dampaknya bisa berbahaya bagi para pembuatnya. Ada 5 poin keberatan di balik pelarangan LSF. 2 di antaranya, kata Monty, adalah aspek cerita kerusuhan Mei 1998, serta aspek adegan kekerasan yang brutal secara visual. Lalu Monty sepakat dan menerima keputusan tersebut. Belasan tahun berselang, Monty melanjutkan seri Pocong dengan film berjudul Pocong The Origin. Film ini digarap bersama produser Chen Parwaservia dan Starvision Plus. Kenapa Monty menyebutnya reinkarnasi? Salah satu alasannya sebagai aspek cerita yang dulu menjadi dasar pelarangan LSF digunakan kembali dalam film tersebut. Amanta itu punya ilmu banaspati, Pak. Dan kalau tidak dikubur di tanah kelahirannya, yang mati itu bisa balik. Dalam versi 2019, saya kompromi dan menghilangkan 2 poin, yaitu kisah latar kerusuhan 1998 karena ini juga tahun politik, dan kekerasan yang brutal secara visual, ungkapnya. Ini bukannya tanpa resiko. Beberapa hari lalu sempat terjadi tarik ulur antara Pak Parwes Starvision dengan pihak LSF. Saya deg-degan apakah film Pocong The Origin ini akan mengalami nasib yang sama. Namun akhirnya perjuangan Pak Parwes membuahkan hasil. Setelah diskusi alot, film Pocong The Origin reinkarnasi dalam film yang dulunya dilarang beredar, akhirnya siap tayang, pungkasnya. Apakah cukup buat kalian semua udah bunuh bapak saya? Bokap lo tuh udah bunuh sahabat gue sama keluarganya. Dan seperti itu ya teori kenapa film Pocong 2006 dilarang tayang di tahun tersebut. Namun bagi kalian yang ingin menontonnya, kalian bisa download di deskripsi, ada linknya di sana. Dan terima kasih sudah nyimak sampai akhir. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.